Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa didudukkan bersama dalam rumah Allah di taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan lagi dan lagi. Karena orang yang bersyukur kepada Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, pasti Allah akan menambah kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkenankan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan kemarin, yaitu pada saat kita sholat, setelah membaca doa iftitah, kita membaca suratul Fatihah. Disebut suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya apa? Fataha yaftahu fathan. Ya. Apa artinya? Pembukaan. Ya. Kalau kita membaca Mushaful Quran, maka ketika pertama kali kita membuka, maka kita akan mendapatkan surah Al-Fatihah. Ya. Nah, suratul Fatihah ini adalah mutlak, ya, wajib harus dibaca pada saat sholat. Bagaimana kalau sholat tidak membaca suratul Fatihah? Sah apa enggak? Ya? Ya, tidak sah, ya. Karena Rasulullah bersabda, ya, tidak sah sholat salah satu daripada kalian tanpa membaca suratul Fatihah. Jadi kalau gitu suratul Fatihah harus dibaca. Bahkan dibaca untuk setiap rakaatnya. Ya. Walaupun dalam hal ini, ya, ada bacaan-bacaan yang bersifat jahar dan ada bacaan-bacaan yang bersifat sir. Jahar itu artinya dibaca secara keras, dan sir artinya dibaca pelan-pelan, gitu ya. Ada sholat subuh, itu kalau kita menjadi imam gitu ya, harus dibaca jahar. Tapi kalau duhur sama asar dibaca sir, ya. Begitu juga yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebut ummul kitab, ya. Karena Al-Fatihah itu ibunya daripada kitab, ya. Jadi dalam suratul Fatihah itu kandungan daripada Al-Quran itu sudah lengkap, ya. Pertama adalah kandungan tentang sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah itu termasuk di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, ya. Makanya Bismillah itu harus dibaca, jangan sampai tidak dibaca, ya. Dalam sholat harus dibaca, wajib, ya, hukumnya. Cuman ada dua cara membaca Bismillah dalam Fatihah, ya kan? Ada dibaca jahar, ada yang boleh dibaca sir, gitu kan? Jadi ketika ada imam membaca
takbir, kemudian setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu jangan dianggap, jangan kemudian kita punya anggapan, wih bismillah ora diwaca. Salat kok ora maca bismillah Fatihah berarti ginceng satu, jangan begitu ya. Kita harus luas pemahamannya. Karena bismillah itu boleh dibaca jahar, boleh dibaca sir ya, ketika kita membaca suratul Fatihah ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai apa? Waladdallin. Ada berapa ayat dalam suratul Fatihah? Ada 7 ya. 7 ayat ini selalu diulang-ulang. Dalam satu hari, satu malam berapa kali minimal kita mengulang suratul Fatihah? Ada yang tahu? 17 ya. Karena apabila dalam sholat ada satu rakaat yang tidak pakai Fatihah, batal ya kan. Jadi minimal sekali itu kita mengulang suratul Fatihah selama sebanyak 17 ya. 17 itu angka istimewa ya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, karena diulang-ulang, maka suratul Fatihah juga disebut 7 yang diulang-ulang ya. Jadi kalau ada orang mengatakan apa surat yang disebut 7 diulang-ulang ya, maka suratul Fatihah ya, as-sabul masani ya, sab'ul masani ya, 7 yang diulang-ulang ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitu hebat daripada suratul Fatihah, maka biasanya digunakan sebagai suratus syifa ya, surat dalam pengobatan. Karena apa? Suratul Fatihah itu bagian daripada ayat-ayat apa? Ruqyah. Kalau ada orang meruqyah itu pertama apa? Suratul Fatihah dalam ruqyah itu ya. Makanya menjadi penting ya. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa namanya sering mempraktekkan ya, ketika ada apa namanya orang yang katakanlah sakit gitu ya, dikasih air minum, dibacakan suratul Fatihah ya. Pernah itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam satu perjalanan, di sana ada ditemukan orang yang minta tolong gitu ya, karena sakit gitu ya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain meminta disediakan air putih, kemudian dibacakan suratul Fatihah ya. Ternyata dengan izin Allah sakitnya sembuh juga ya. Nah ini maka penting ya, apalagi suratul Fatihah, bacaan-bacaan yang baik itu saja mengubah molekul air ya menjadi air murni. Masih ingat bagaimana percobaannya seorang Nikimoto dari Jepang ya, itu melakukan percobaan terhadap air ya, segala jenis air itu ya. Kemudian diberikan aksi yang berbeda-beda ya. Ada yang didoain, ada dikata-katain kata-kata baik, ada dikata-katain dengan kata-kata yang buruk gitu ya. Itu ternyata berubah molekul airnya ya. Yang dikata-katain baik gitu ya, termasuk doa-doa, itu airnya
molekulnya berubah menjadi molekul air murni. Ya. Nah, maka menjadi menyehatkan kalau menurut ilmu kesehatan. Air murni kalau diminum ini menjadi air yang sehat. Ya. Ini adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak sekedar itu, sebenarnya yang namanya obat ya, itu pertama obat jiwa. Obat sakit jiwa, sakit jiwa atau sakit ruhani ya. Dibacain suratul Fatihah atau surah-surah yang lain dalam Al-Qur'an itu akan bertambah imannya ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ketika dibaca Al-Qur'an, ini orang-orang yang beriman ini akan bertambah imannya. Ya. Termasuk di dalamnya suratul Fatihah. Makanya keberkahan daripada suratul Fatihah menjadi ikon ya dalam sholat itu. Walaupun misalnya kita belum bisa membaca surah yang lain kecuali Al-Fatihah, sah apa enggak sholatnya? Sah ya. Jadi yang sholat ya, bacaan-bacaan lain selain Al-Fatihah gitu ya, nah, itu tidak bisa ya kecuali suratul Fatihah. Kalau bacaan-bacaan sholat yang lain dia bisa, tapi suratan-suratan yang dibaca itu setelah Fatihah, misalnya kulhu nggak hafal, kulabdrobil falak nggak hafal, dia hafalnya ya Fatihah tok, sah itu ya. Jadi ikon ini suratul Fatihah. Makanya menjadi sangat penting sekali kita belajar Al-Quran mulai dari suratul Fatihah ya. Oleh karena itu maka belajar tahsin pertama yang harus betul-betul diperhatikan adalah suratul Fatihah terlebih dahulu. Karena apabila bacaan kita di suratul Fatihah itu ada yang salah gitu ya, maka bisa jadi nanti artinya menjadi salah. Membaca salah artinya bisa jadi salah. Oleh karena itu sangat berbahaya kalau kita membacanya salah. Untuk itu maka semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Makanya doa terpenting dari suratul Fatihah ya, ada satu doa yang wajib harus dibaca setiap hari dan diulang-ulang ya, yaitu ihdinas siratal mustaqim ya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ini doa yang wajib kita panjatkan setiap hari minimal 17 kali ya. Ya, semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.